karena gue gagal bayar, yang gue terima sampai segininya gitu loh, sampai disuruh nari telanjang. Nama saya Frida, sekarang bekerja sebagai karyawan swasta, usia 34 tahun. Total pinjaman dari 10 aplikasi yang saya gunakan berikut bunga itu kurang lebih 38 juta. Awalnya itu saya coba-coba sendiri sih. Jadi waktu itu 2017, saya itu kan baru pertama kali bekerja, kurang dari 3 bulan. Jadi saya pikir kalau misalnya kita langsung minjem kas ke kantor kayaknya nggak enak gitu kan. Masa sih jadi semakin kepo gitu ya, kayak gimana gitu ya. Sudah akhirnya unduh di Play Store. Kita unduh, memang dia ada minta waktu itu cuman foto KTP tok sama rekening bank. Kayak gitu tuh udah masukin nama, nomor telepon, dan nggak lama tuh kurang dari 5 menit itu emang bener sih duitnya langsung masuk. Waktu itu saya pinjam pertama tuh batas waktunya 2 minggu. Nah, dapat 500, 2 minggu nggak pas nih sama tanggal gajian. Jadi kayak buka lagi kayak gitu, buka lagi 500 lagi, buka lagi. Jadi kayak gali lubang gitu sih. Nggak kepikiran akan diteror sampai sebegitunya kalau kita gagal bayar, nggak kepikiran. Nah, pas gagal bayar ini, di hari ini ada tuh tempo, dan besoknya tuh saya sadar saya belum ada uang untuk bayar ini aplikasi. Nah, pas besokannya rupanya langsung ditelepon ke kantor, dan itu yang bikin saya, dia tahu dari mana nomor kantor, malu banget. Cuman saya udah kerja masih baru, itu berarti range waktu sekitar saya kerja di situ 8 bulanan ya, 8 bulan sampai 9 bulan, belum setahun ya. Saya sih malunya luar biasa. Aku yaitu pertama tadi blast WhatsApp, kemudian telepon ke kantor berkali-kali, terus teriak-teriak, sampai saya juga bingung ya. Itu kan dia telepon ke kantor, dia bilang saya maling, menyelundupkan dana dia punya perusahaan, penipu. Nah itu kemudian yang paling fatal itu ketika waktu itu saya statusnya single parent ya. Ketika dia itu telepon saya, terus si uang cepat ini salah satu debt collectornya, dia bilang katanya kalau lu mau lunas ya lu nari-nari aja di file situ, gua liatin dan gua anggap lunas. Dia bilang gitu, dan itu cukup membuat saya, wah gila, gue minjem gopek sampai segininya ya. Padahal gue cuma pinjem gak seberapa, tapi karena gue gagal bayar, yang gue terima sampai segininya gitu loh, sampai disuruh nari telanjang, sampai dia bilang gini, saya ke rumah ya, dia bilang kita main di rumah ya, saya anggap lunas. Saya pun kerja kayak udah gak fokus gitu, udah ketakutan. Aduh, telepon bunyi, telepon kantor boya, saya jadi deg-degan. Berangkat ke kantor kok belum sampai, di jalan ini saya udah kayak orang parno yang celingak-celinguk, kayak orang gila kan. Waktu itu saya tuh bener, ini loh gue mau bayar gitu, tapi lu bisa nggak stop untuk teror gue. Makanya kayak ayam oon, apa ya, diliatin tuh nggak semangat hidup banget, ketakutan aja rasanya tuh. Gimana ya, resah, telepon kantor bunyi deg-degan, telepon handphone pribadi bunyi deg-degan kayak gitu. Anak saya ditelepon, dicaci maki, dan waktu itu anak saya itu 2017 dia kelas SD kelas 6 ya kalau nggak salah, SD kelas 6 atau kelas 5 ya. Dia ditelepon kayak gitu agak shock karena dia nggak tahu apa-apa. Dia tahu mamanya kerja ada gaji, tapi tiba-tiba diteriakin penipu, bawa kabur uang, tukang ngutang ya. Dia mental anak saya terus terang juga jadi kena efek ya, kok bisa mah. Kan waktu itu kita sama-sama duduk bareng di OJK pun, saya yang punya, waktu itu saya dibilang oh ini ilegal, oh ini legal, tetap aja saya menerima perlakuan teror.
fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Dari data OJK, itu ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penyaluran dari pinjaman online fintech P2P lending gitu. Pada akhir Maret kemarin, pinjaman online yang bersifat konsumtif itu proporsinya semakin meningkat, mencapai 62%. Kita kan 50% penduduk kita adalah generasi Z dan generasi milenial gitu. Adaptasinya dengan teknologi sangat cepat gitu. Nah, salah satu sifat dari teknologi itu adalah memudahkan untuk transaksi ke kegiatan ekonomi sehari-hari. Strategi campaign dari perusahaan penyedia layanan pinjaman online memang mengarahkan kepada kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Ini yang harus kita waspadai. Semakin mudah untuk kita mengajukan pinjaman, itu akan semakin cepat pula kita mengkonsumsi sebuah barang gitu. Nah, ketika sebuah barang itu dikonsumsi dengan mudah dan cepat, kita tidak bisa lagi membedakan keinginan dan kebutuhan gitu. Kita mau itu pemerintah kasih aturan yang jelas. Nah, itu belum ketok palu nih. Tapi yang pasti teman-teman korban di grup saya ini, mereka sudah mulai tenang, udah mulai anteng gitu, nggak ada lagi yang diteror. Tapi teman-teman tetap konsisten terhadap restruktur yang kita udah pernah ajuin ke LBH. Efeknya pokoknya ke hidup saya luar biasa sih Bang. 2017 ke 2019 pertengahan itu saya baru bisa beres itu utangnya. Itu saya ngerasa, setelah itu saya ngerasa merdeka sekali. Tapi proses itu Bang, dari 2017 sampai ke 2019 pertengahan, itu menurut saya pahit banget sih. Kalau saya tahu dampaknya akan seperti ini, waktu itu saya nggak akan pinjam lah, saya mendingan minjem sama orang yang saya lihat gitu. Cuman karena waktu itu memang mudah banget Bang, benar mudah banget. Saya pun nggak percaya tadinya bisa langsung masuk ke rekening saya gitu 500.000 tanpa potongan kayak gitu. Jadi ya tergiur sih. Penelitian dari University of Nottingham itu memang sudah sangat jelas-jelas mengatakan bahwa berkaitan dengan aktivitas hutang itu sangat terkait dengan depression dan kecemasan atau anxiety. Jadi dipastikan mengalami masalah kesehatan mental, depresi, kecemasan yang parah 2 kali lipat lebih besar daripada mereka yang bebas dari hutang. Kalau dari segi psikologi, kita selalu diajarkan untuk jadi pribadi, tadi saya bilang grateful, terus juga punya konsep diri yang sudah mindfulness gitu, konsep diri yang gue nggak apa-apa apa adanya. Jadi ada konsep-konsep dalam diri yang membuat kita tough gitu, kuat. Walaupun konsep diri itu benar-benar harus dibangun dari mulai tahap pola asuh orang tua sampai dia bergaul sama orang. Penyesalannya saya terlalu rakus untuk membuka karena ya nggak mau tadinya tuh jadi nyatanya nggak mau ngotak-ngatik gaji gitu. Biarin aja gue buka ini aja biar gaji gue utuh. Rupanya tidak berjalan dengan maunya saya gitu. Akhirnya karena kenaikan limit yang ditawarkan saya tergiur, jadi otomatis ya gaji pun habis, bahkan kurang untuk nutupin itu semua. Penyesalannya benar-benar kenapa harus kenal